Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan Kuno Buton. Sorry, lama sekali saya baru buat video lagi karena sibuk kerja guys. Oke, hari ini saya mau membahas tentang pertanyaan teman-teman, khususnya bagi mahasiswa atau orang bisnis yang mau ke Amerika dan tinggal untuk 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau tepatnya mahasiswa kali ya, untuk mendapatkan bagaimana sih caranya mendapatkan kos-kosan, apartemen, atau housing. Ini bakal menjadi pertanyaan besar bagi kamu yang pertama kali ke Amerika. Kamu pertama kali ke Amerika, saya rasa bakal sama dengan saya 7 tahun yang lalu, bakal bingung kira-kira bagaimana ya untuk mendapatkan kos-kosan, harganya berapa, duitnya berapa, dan bagaimana. Oke, saya coba memberitahukan apa yang saya tahu, apa yang saya pahami, dan yang pernah saya alami ya teman-teman, khususnya untuk rekan bisnis misalkan yang mau 1-2 bulan, apalagi tidak ada sponsor atau dibayarin hotel misalnya. Karena kalau di sini kan ada yang namanya semacam hotel tapi bisa dibayar per bulan, per 2 bulan hingga 6 bulan biasanya kantor bayar. Tapi kalau mahasiswa kamu harus cari sendiri guys. Cara pertama yang paling mudah adalah kamu bisa cari di Craigslist. Craigslist kayak ini, kamu cari, tapi Craigslist ini juga tricky ya guys, karena kita tidak tahu kira-kira yang menjadi roommate kita atau orang yang bakalan bareng kita atau orang yang seapartemen dengan kita, karena kan guys mahal ya, khususnya di wilayah-wilayah metropolitan. Kayak misalkan kamu tembaknya di kampus-kampus kayak Washington DC, New York, Chicago, Boston, LA dan sejenis itu biasanya lebih mahal dibanding daerah-daerah yang memang meskipun kampusnya luar biasa tapi daerahnya bukan yang sangat metropolis kayak New York City misalkan, atau Chicago misalkan, atau Boston. Jadi sangat mahal guys, kamu bahkan harus rela bayar kosan itu. Kalau di wilayah Washington DC area, Boston, New York City itu bisa satu apartemen itu tidak begitu besar, kamu bakal bayar minimal $1,700 ya, hingga $2,500 per bulan. Nah, kamu harus nyari orang dong yang bareng kamu misalkan. Nah, cari di Craigslist ini bakalan tricky karena kan kamu nggak tahu orangnya kayak gimana. Karena kan kamu juga harus cari yang nyaman guys, apalagi kalau misalkan kamu kuliah. Nah, pertama yang paling bisa saya saranin adalah carinya di Craigslist. Yang kedua yang mungkin sangat saya rekomendasikan adalah kamu yang memang mau kesini buat kuliah, kamu harus sebaiknya menghubungi Permias, khususnya kalau di Amerika itu namanya, kalau di seluruh dunia PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia, tapi kalau di Amerika kita sebutnya Permias, Persatuan Student di Amerika Serikat. Jadi kita sebutnya Permias. Sebaiknya kamu mulai mencari-cari tahu tentang Permias. Setiap daerah di sini kayak Washington, Permias DC, Permias New York City, Permias Pennsylvania, kamu bisa langsung nyari kayak yang seperti itu guys. Oh sorry, saya lagi di George Mason. Setahu saya banyak anak Indonesia ada yang kuliah di George Mason, baik S1, S2 atau S3 di George Mason, itu di Virginia, di Northern Virginia, nggak jauh dari rumahku guys. Jadi itu sebaiknya kamu menghubungi teman-teman Permias, karena mereka memang tugasnya buat nolongin kamu guys, cariin, kasih info misalkan, atau bisa cari tahu, dan kamu sebaiknya bergabung dengan mereka ketika sudah jadi mahasiswa di sini. Menghubungi Permias ini akan memudahkan kamu untuk mengakses banyak hal, termasuk bagaimana sih mereka akan memberitahumu hal-hal yang mereka sudah alami karena mereka juga mahasiswa ya. Yang ketiga yang saya saranin, apa yang saya lakukan adalah saya bareng teman-teman di Indonesia kan sudah saling tahu tuh biasanya kalau beasiswa, atau kalau misalkan dari Indonesia rata-rata beasiswa ya, ataupun yang bukan beasiswa biasanya itu sudah saling kenal. Di Indonesia pun itu sudah saling gimana ya, nanti kita share atau bagaimana caranya. Nah kayak saya guys, yang saya lakukan adalah saya bareng teman-teman pada saat itu menghubungi orang Indonesia yang mereka kenal di sini. Jadi
orang Indonesia yang mungkin sudah sukses di sini, atau yang biasanya orang Indonesia saling membantu juga sih guys di sini ya. Mereka akan memberitahukan atau memberikan tumpangan sejenak kayak 1, 2 hari, 3 hari kamu boleh menumpang di tempat mereka, dan mereka juga bisa bantu kamu untuk cari kosan, housing, apartemen. Dan saya pada saat itu mendapatkan di Maryland yang murah karena saya ada UPass ke American University, itu gratis naik train sama bus ya. Jadi itu yang uniknya juga, karena transportasi juga masalahnya bukan cuma kos-kosan dan apartemen atau housing yang mahal di Amerika, tapi transportasi juga mahal. Makanya teman-teman meskipun mahal apartemennya, mereka bela-belain tinggal depan kampus atau dekat kampus, seputaran kampus, supaya mereka tidak supaya mereka tidak perlu menggunakan transportasi, tidak perlu bayaran. Kayak misalkan kamu kudu bayar $1,000, misalnya 1.000, 1.200, 1.300 sampai 2.000 dolar per bulan. Jadi kamu nggak perlu lagi bayar lagi plus 400, 500 dolar hanya untuk transportasi kemana-mana, termasuk ke kampus setiap hari kan. Jadi mendingan kamu banyakkan teman-teman yang bela-belain deh tinggal seapartemen berdua, bertiga, jadi bayarannya 2.500, 1.700 berdua. Ya kayak seperti itu. Nah, yang keempat, cara yang paling mudah, khususnya untuk para pebisnis, sebaiknya sih menggunakan Airbnb. Airbnb kamu bisa buka website official Airbnb ya guys. Airbnb kan mudah tuh kamu bisa buka saja airbnb.com, kamu bisa cari. Kalau saran saya sih carilah yang benar-benar nyaman dan tidak perlu banyak peraturan, dan tetap harus nyari yang deket-deket dengan tempat tujuan kamu ke Amerika. Jadi kamu tidak perlu ribet, meskipun kalau misalnya Washington DC biasanya itu mahal, tapi setidaknya setingkat 2 level di bawah hotel ya. Nah itu sih guys ya. Kalau saya sih saran yang paling saya utamakan adalah yang pertama, kamu menghubungi rekan-rekan Permias kalau untuk di Amerika, dan PPI untuk di seluruh dunia. Dan yang kedua adalah menghubungi orang Indonesia dari siapapun yang kamu kenal, yang teman-temanmu kenal, untuk minta saran, dibantu untuk dicarikan kosan. Karena teman-teman perlu dipahami bahwa ketika kamu mau kontrak atau mau rent apartemen atau housing, rumah orang, yang kemudian satu rumah itu kami berbanyak orang Indonesia, misalkan satu rumah disewakan per rumah, terus ada kamarnya misalkan 4-5 kamar, dan semuanya kamu tinggal bagi-bagi aja sama teman-teman orang Indonesia. Permias biasanya seperti itu guys. Nah karena biasanya guys kamu harus bisa kasih uang muka. Biasanya itu kamu harus bisa kasih bayaran listnya, itu biasanya kamu bayar untuk security deposit biasanya 1 bulan pembayaran plus bayaran pertama. Jadi saranku untuk teman-teman yang memang mau kuliah di Amerika atau cuman bisnis sebulan, Airbnb kalau yang bisnis ya. Dan kalau yang kuliah saya menyarankan untuk 4 hal itu tadi. Saya rekap. Yang pertama, kamu gunakan Craigslist, tapi Craigslist ini sedikit tricky karena memang kamu tidak tahu siapa yang bakalan menjadi teman hostingmu itu, karena bisa jadi mereka rese guys. You know lah, kadang-kadang kan budaya kita kan berbeda, mereka kan juga budayanya berbeda. Kadang mereka, karena kalau misalkan housing itu guys, kalau housing biasanya satu rumah yang disewakan kamu juga turut serta. Yang terakhir adalah kamu bisa bergabung di housing kampusnya. Misalkan kayak gini, George Washington, biasanya kamu carinya George Washington housing. Biasanya itu semua mahasiswa bakal cari di website itu, baik di Facebook banyak kan ya, di Facebook, di Instagram. Biasanya saya menggunakan Facebook sih guys. Nah di sana juga bisa kamu gunain. Mereka juga bakalan misalkan kasih offer yang bagus. Juga mereka reply cepat kalau kamu nanya ini siapa yang bisa menjadi hosting saya atau gini. Kamu bisa cari di platform kampusnya. Misalkan George Washington atau Georgetown, misalkan kayak seperti itu. Karena guys, ini juga penting buat kamu supaya kamu juga temennya bukan orang yang tidak jelas seperti yang saya bilang tadi. Saya rekap Craigslist. Kedua itu kamu hubungin Permias atau PPI. Ketiga itu kamu hubungin orang Indonesia yang kamu kenal atau temanmu kenal atau siapa saja yang mengenal mereka dan bisa memberitahukan kepada kamu. Dan yang keempat itu adalah Airbnb untuk yang khusus bisnis. Yang kelima ini penting, kamu carinya bergabung di Facebook atau di sosial media kampusnya. Jadi di sana itu lebih kamu bakalan bertemu dengan mahasiswa juga. Kamu akan serumit
roommate sama atau housingnya atau apartemennya bareng mahasiswa di yang bakalan di kampus itu, dan itu menyenangkan. Teman-teman, untuk yang S1 di Amerika khususnya, itu biasanya mereka memang sudah punya housing di kampus, jadi nggak perlu ribet ya, tapi biasanya mahal banget, makanya orang lebih nyari di luar ya guys. Nah, sedangkan untuk yang S2, S3 itu biasanya nyari sendiri. Nah, 4-5 hal itu tadi yang saya saranin. Oke ya guys, dari situ dulu, dari Kodang Putan yang hidup senang di Amerika. Bye bye.